Sebagai orang yang bertahun-tahun pakai HP-nya Android, gua itu bener-bener beradaptasi pakai iPhone ini. Nah, di sini untuk iPhone 15 udah gua pakai selama kurang lebih hampir 1 bulan ya. Jadi gua pakai HP ini tuh awal Januari. Jadi HP ini tuh datang di tanggal 1 kalau nggak salah. Sekarang kan gue bikin video di tanggal 29. Jadi udah hampir sebulan gua pakai iPhone 15 ini. Meskipun gue juga sesekali pakai Samsung S24 ya. Di sini gua akan coba sharing beberapa hal yang bikin gua shock dan harus beradaptasi ketika gua pakai iPhone 15 ini. Dan menurut gue ini poin yang penting banget gitu loh. Apalagi kalian yang emang bener-bener user Android sejati, ya pasti bakal beradaptasi terlebih dahulu ketika pakai iPhone 15 ini. Karena bener-bener jauh berbeda nih cara pemakaiannya. Karena udah jelas juga gitu loh, untuk OS-nya tuh berbeda antara Android dan juga ini iOS. Jadi cukup jauh berbeda dan itu butuh waktu untuk adaptasi biar bisa pakai iPhone 15 ini. Hal yang paling gue berasa itu adalah cara pengoperasian HP-nya dan juga sistem manajemen filenya yang bikin gue bingung di iOS ini. Karena bener-bener jauh gitu loh untuk bedanya sama di Android. Kalau Android kan rata-rata sama gitu. Beberapa kali gue pakai HP yang berbeda kayak dari Xiaomi, Poco, dan juga Samsung. Itu rata-rata ya hampir sama lah untuk sistem pengoperasian dan juga manajemen filenya. Nah, namun kalau iOS ini, di iPhone 15 ini bener-bener berbeda nih cara pengoperasian HP-nya dan juga manajemen filenya. Hal yang pertama yang bikin gua butuh waktu adaptasi adalah tombol kembali di iPhone 15 ini. Jadi kalau di iPhone 15 ini setahu gue sih nggak ada ya. Sistem navigasinya ini pakai tombol. Jadi kan kalau di Samsung tuh masih ada ya. Bisa pakai gesture ataupun bisa pakai tombol. Nah, di iPhone ini dia nggak ada. Nggak bisa pakai tombol yang ada di bawah gitu. Jadi nggak ada menu tampilannya gitu sih. Jadi sepemakaian gue ada iPhone 15 ini, terutama gue di sini iOS 18.2.1. Jadi kalau kalian kembali, itu tuh bisa cuma dari kiri aja, dari sebelah kiri aja guys, bisanya itu. Kalau Android kan bisa dari kiri dan juga bisa dari kanan. Kalau iPhone ini ya dari kiri doang gitu. Dan kadang-kadang tuh nggak berfungsi untuk gesture kembalinya ini. Jadi gua tuh harus menemukan tombol kembali atau back di aplikasi tersebut gitu. Dan itu beda-beda posisinya ya. Misalkan kayak di Shopee, di TikTok, itu berbeda-beda gitu loh untuk posisi back-nya. Atau kalau mau ngeluarin suatu aplikasi bisa kalian pencet tombol X. Jadi gak bisa tuh, kadang-kadang tuh kalian pakai geser kembali atau geser di bagian sebelah kiri iPhone-nya. Dan itu bikin gua adaptasi. Pas gua mau kembali itu ya saking keselnya dan gua nggak nemu tombol back, akhirnya gua swipe aja dari bawah ke atas dan menuju ke home. Jadi sering banget tuh terjadi hal seperti itu. Nah, hal kedua yang bener-bener gua harus adaptasi juga adalah sistem manajemen filenya. Ini gua kasih tahu ya, bagi kalian yang belum pernah pakai iPhone, bakal ribet nih untuk sistem manajemen filenya. Gini, jadi misalkan ya, gua ngevideo, gua foto, itu nanti tuh filenya masuk ke galeri, atau kalau di iPhone ini tuh namanya foto ya. Dan ya itu semacam galeri sih ya harusnya ya kalau di Android gitu. Dan ternyata foto dan video yang masuk ke aplikasi foto atau galeri ini belum masuk ke sistem manajemen file di iPhone kalian. Jadi kalian tuh harus simpan terlebih dahulu untuk foto atau videonya. Kalau mau foto atau videonya ini kalian simpan di manajemen filenya. Begitupun sebaliknya ya. Jadi kalau kalian misal ngirimin file ke iPhone ini, itu tuh masuknya bukan ke foto ataupun galeri gitu. Ya masuknya itu ke manajemen filenya. Dan biasanya itu masuknya itu bukan ke memori telepon, melainkan ke iCloud gitu. Misalkan kalian ngirim pakai QuickShare atau kalian download suatu file, itu kalian harus pindahkan terlebih dahulu dan simpan terlebih dahulu, baru nanti masuk ke memori iPhone kalian. Jadi misalkan ya, gua kan kalau ngedit itu butuh beberapa elemen edit kan. Misalkan kayak musiknya atau enggak sound effect. Itu tuh belum bisa kedetek sama CapCut. Gua kan ngedit di aplikasi CapCut ya. Itu tuh jadi kalau kalian mau ada kedetek di aplikasi CapCut, itu kalian harus simpan dulu dan nanti masuk ke galeri. Jadi file yang masuk ke manajemen file ini belum masuk ke galeri ya. Jadi kalian harus simpan terlebih dahulu, baru nanti bisa masuk ke galeri. Dan nanti baru bisa kedetek sama CapCut-nya. Itu hal yang bikin gue pusing pertama kali pas pakai iPhone ini. Karena gue mau ngedit di CapCut tuh bingung banget. Karena untuk elemen editingnya itu nggak ada. Harus gue simpan terlebih dahulu, baru nanti masuk ke foto. Itu sih harus jadi catatan ketika kalian pakai pertama kali iPhone ini. Menurut gue sih ya. Karena gue pribadi ngedit tuh bener-bener di HP semuanya.
Mungkin soal manajemen file di iPhone ini bakal gue coba bahas lebih lanjut ya, dan mungkin kritik, saran, ataupun keluh kesah gue soal pakai iPhone ini mengenai sistem manajemen filenya yang bikin gue bingung, beda banget dengan Android gitu. Entah, gue nggak tahu ya, orang-orang tuh nggak pernah bahas soal ini. Menurut gue ini hal yang penting banget, apalagi kalian user Android yang baru pindah ke iPhone tuh bener-bener bakal bingung dengan sistem manajemen file yang ada di iPhone ini. Nah, hal yang berikutnya yang perlu gue adaptasi adalah soal memori. Ini mungkin bagi kalian yang beli iPhone varian murah gitu, misalkan yang 64GB ataupun 128GB, itu kalian bener-bener bakal khawatir, takut, dan gak bisa leluasa aja gitu loh ketika kalian take video ataupun foto, karena bakal bener-bener terbatas gitu loh untuk storage-nya. Gua pun pakai HP yang 256GB itu tuh kayak ngerasa kurang gitu. Ini apalagi yang 128GB. Jadi kadang-kadang file video ataupun foto yang udah gua edit tuh sering gua buru-buru hapus gitu, karena emang memorinya atau storage-nya ini bener-bener terbatas. Jadi itu sih yang bikin gak leluasa dan butuh adaptasi lagi gitu loh. Nggak bisa leluasa gua pakai iPhone ini untuk foto dan video sembarangan. Jadi gua harus memprioritaskan buat yang penting-penting aja gitu loh. Kalau yang nggak penting buru-buru gua hapus untuk filenya. Kurang lebih ya seperti itu sih. Mungkin ini nggak berlaku ya kalau kalian beli iPhone yang storage-nya banyak, dan menurut gue sih kurang worth it ya iPhone ini, soalnya jauh banget gitu loh bedanya. Antara 128 sama 256 itu bisa beda 35 juta, 34 jutaan kalau nggak salah. Kan lumayan banget. Jadi ya biasanya sih orang-orang belinya varian yang paling murah gitu, karena sayang banget aja nambah berjuta-juta cuma nambah storage-nya aja. Mending sekalian beli iPhone yang tipe baru gitu. Lalu hal berikutnya yang perlu gue adaptasiin adalah gak adanya Galaxy AI. Ya, gak ada AI di iPhone 15 ini ya. Kan kalau gak salah Apple Intelligence ini adanya di 15 Pro mulainya ya, sampai di series 16 gitu. Kalau iPhone 15 ini yang basic sendiri itu nggak dapet ya. Apalagi iPhone 15 ke bawah, 14, 13 itu nggak dapet sama sekali AI-nya. Seenggaknya sih gue berharap ada fitur remove object aja sih. Jadi misalkan kalau gue foto-foto ada orang, ada objek yang mengganggu, bisa gue hapus gitu loh. Maksudnya, masa sih iPhone yang belasan juta kayak gini nggak ada fitur yang seperti itu? HP yang cuma mungkin di bawah 5 juta itu udah banyak banget sih fitur yang seperti itu, yang bisa menghapus objek yang nggak kita inginkan ada di foto gitu. Itu mungkin semacam keluhan, dan juga yang bikin gua kangen pakai HP Samsung S24 gua yang sebenarnya lebih murah harganya dibandingkan iPhone 15 ini. Jadi ya berakibat pas gua foto-foto itu gua harus adaptasiin hasil fotonya ini nggak banyak noise, nggak banyak objek yang mengganggu gitu. Kalau di Samsung S24 kan maksudnya ya nggak masalah lah ada objek yang mengganggu sedikit-sedikit mah gitu, karena bisa dihapus dengan Galaxy AI yang ada di Samsung S24. Kalau di iPhone ini nggak bisa berharap apa-apa sih untuk menghapus objek yang mengganggu di foto. Nah, lalu hal berikutnya yang perlu gue adaptasikan dan yang bikin gue kesel untuk awal-awal pakai iPhone 15 ini adalah dari keyboardnya. Karena keyboardnya ini menurut gue terlalu simple gitu loh. Jadi kalau gue buka keyboard, nanti itu yang muncul cuma huruf-huruf aja, sedangkan simbol dan juga angka di sini nggak ada. Kalau di Samsung masih mending gitu loh. Untuk angkanya ini ada untuk tampilan pertamanya. Kalau untuk di iPhone, kalian harus cari-cari nih untuk angka dan juga simbol-simbol yang ada di keyboardnya. Dan itu bener-bener apa ya, untuk awal-awal sih bakal bikin ganggu sih, karena kalau di Android itu cukup mudah ya untuk keyboardnya. Jadi untuk menemukan angka dan juga simbol tuh nggak dipersulit lah. Tapi kalau di iPhone ini menurut gua cukup sulit sih. Jadi susah lah ya untuk nyari simbol ataupun angka yang ingin kita ketikkan. Dan juga di keyboard iPhone ini dia nggak ada fitur clipboard ya. Itu sih yang bikin gua bener-bener ganggu gitu untuk awal-awal. Jadi gini ya, kalau gua tuh kerjanya biasanya pakai caption yang sama di tiap sosial media gitu. Jadi misalkan gua ngupload di TikTok, gua copy untuk captionnya, nanti gua upload di IG itu dengan caption yang sama. Ya mungkin diganti dikit-dikit lah, tapi ya tetap gua pakai dari caption yang sama dari TikTok tersebut. Nah, di iPhone ini kalau kalian gak buru-buru paste gitu kan si teksnya, nanti bakal hilang guys. Mungkin di sekitar 5 menit atau 10 menit nanti hilang guys. Dan juga nggak bisa ditumpuk ya. Jadi kalau misalkan nih, gua tuh kadang-kadang ngupload video, gua copy untuk teksnya, terus gua pengen juga copy untuk link videonya. Kalau di Android itu nanti di clipboard bakal ada tuh list
teks yang kalian copy, jadi nggak akan hilang ya. Kalian bisa cari kembali teks yang udah kalian copy. Nah, kalau di iPhone itu bakal ketumpuk, jadi ya kalian bisa ngepaste teks yang kalian copy terakhir, sedangkan teks yang kalian copy pertama kali atau yang awal-awal itu ya udah hilang, udah nggak ada gitu. Jadi itu menurut gue yang agak mengganggu. Nah, sebenarnya juga ada ya hal positif atau hal yang gue suka nih dari iPhone ini setelah gue pakai kurang lebih hampir 1 bulanan gitu. Jadi ketika gue buka aplikasi ya, aplikasi tertentu tuh biasanya lebih eksklusif dibandingkan Android. Jadi emang tampilannya ini bener-bener beda. Dan setelah gue coba dan gue pakai gitu kan untuk aplikasinya, dengan aplikasi yang sama di Android, kayak contohnya di Samsung, di iPhone ini atau di iOS ini tuh lebih optimal dan juga minim bug. Gua kasih contoh ya. Yang lebih eksklusif tuh biasanya di IG ya, di Instagram. Kalau di iPhone, dia ini bisa untuk ngevideo ataupun foto langsung dari aplikasi Instagramnya, bisa pakai mode potret videonya atau mode bokehnya lah ya, baik video ataupun fotonya. Nah, jadi itu dia beberapa keluhan gua atau mungkin hal yang perlu gua adaptasiin lagi untuk kedepannya setelah gua pakai iPhone 15 ini, karena emang bener-bener beda nih ya cara pengoperasian HP-nya. Terus juga tadi di sistem manajemen filenya yang bikin gua bingung gitu. Karena tadi untuk video dan foto yang kalian ambil itu belum masuk ke manajemen file, dan juga file yang masuk ke manajemen file ini atau file manager ini itu belum masuk ke galeri, belum masuk ke foto. Jadi ya itu harus kalian simpan lagi gitu loh untuk foto ataupun file yang kalian ingin pakai. Ya, jadi gitu aja mungkin. Semoga bermanfaat bagi kalian user Android yang pengen coba pakai iPhone gitu. Karena gue pribadi sih sebenarnya ya puas-puas aja pakai iPhone 15 ini, terutama dari segi videonya. Gue bener-bener suka ya dari hasil videonya. Tapi kalau foto apalagi zoom-zooman gitu, gue lebih seneng pakai Samsung S24 sih. Ya gitu aja pokoknya. Nanti mungkin kalau ada lagi yang ingin gue sampaikan atau ingin gue bikin videonya soal iPhone ini, ya bakal gue bikin videonya lah. Atau ada usul mungkin boleh banget komentar di bawah ya. Kalian ingin tahu seperti apa pemakaian iPhone 15 ini dari sudut pandang user Android ya. Karena beberapa orang tuh yang bahas iPhone ya, emang mereka pakai device Apple juga gitu loh, yang kurang lebih bakal sama dari MacBook, iPad, iMac, atau Apple Watch. Karena kurang lebih kalau misalkan pakai device Apple yang sama, nggak akan beradaptasi ataupun nggak akan shock lah ketika pakai iPhone seperti ini.